Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Proyek Villa Melati. Tahun 1990, aku terperanjat mendengar suara supir yang memberitahukan kalau bus ekspres yang kududuki sudah sampai di terminal kota Pusaka Jaya. Kota kecil yang terhampar di kaki Gunung Salak itu adalah tujuanku. Aku mengucek mata, lalu melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 10 malam, kemudian mengangkat tas dan bersiap turun. "Terima kasih, Pak. Assalamualaikum," ucapku sambil melangkah turun dari bus. Namun supir yang sudah berambut putih itu tidak menyahut salamku. Biarlah, mungkin dia sedang capek. Syukur alhamdulillah akhirnya sampai juga di sini, ucapku dalam hati saat kakiku menyentuh tanah. Aku memilih untuk berhenti sebentar di bangku beton. Tak berapa lama bus mulai melaju meninggalkan terminal. Rupanya aku adalah satu-satunya penumpang yang turun di sini. Aku memandang ke segala arah. Suasana terminal sangat hening, hanya ada dua lampu yang bersinar lemah. Satu di kanan dan satu di kiri. Selebihnya gelap gulita. Angin malam yang meniup semakin membuatku bergidik. Aku tidak melihat ada manusia atau kendaraan lain di sekitar terminal bus ini. Seolah-olah aku tersesat di kota mati. Kok sepi sekali ya? Angkot aja gak ada. Bagaimana ya caranya ke desa Dukuh Dalam? Gumamku. Andai saja tiket bus siang tadi tak habis, mungkin aku bisa tiba di sini lebih cepat. Namaku Bagus. Bulan depan umurku 30 tahun. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke kota kecil ini. Dan juga pertama kalinya aku berangkat ke desa Dukuh Dalam. Aku di sini karena diminta Paman Sugeng, adik ibu. Paman diberi tugas untuk membangun sebuah villa. Tugasku adalah menangani kedatangan bahan-bahan bangunan besok siang. Aku tidak tahu sedikit pun tentang desa yang akan kusambangi. Hanya nama seorang warga desa yang harus kucari. Pak Marno namanya. Paman Sugeng memberi arahan yang terlihat mudah. Padahal tugasku tidak seenteng itu. Pasalnya, ada rasa gelisah yang menggangguku. Aku merasa ada yang ganjil dengan desa tujuanku ini. Tapi aku berusaha menepisnya. Sesaat kemudian aku melihat lampu mobil mendekatiku. Aku merasa lega. Mobil itu berhenti tepat di hadapanku. Sebuah Nissan tua berwarna biru yang sudah berdebu. "Kemana, Mas?" tanya seorang pria setengah baya dari balik kaca mobil yang terbuka. Aku bisa melihat ada seorang pria dan seorang wanita di kursi belakang. Tapi wajah mereka kabur karena gelap. "Saya mau ke desa Dukuh Dalam, Pak." "Wah, desa Dukuh Dalam lumayan jauh dari sini. Sekitar 1 jam perjalanan. Dua orang di belakang juga mau ke sana. Mau nebeng sama saya, Mas. Tapi saya minta 50.000 ya." Aku tidak punya pilihan lain, mensetujuinya. Segera aku naik ke mobil dan duduk di samping supir sambil memeluk tas. Mobil itu langsung bergerak menuju tujuan. "Kok malam-malam gini mau ke desa Dukuh Dalam? Apa Mas nggak takut?" tanya supir mobil itu yang menyebut namanya Pak Kusumo. "Ada urusan di sana, Pak." "Oh iya, saya mau ke rumah Pak Marno." "Apa Pak Kusumo kenal Pak Marno?" "Oh, kenal saya.
Nanti saya antar ke rumahnya. Aku tersenyum lega melihat sikap ramah Pak Kusumo. Tapi sejak tadi dua orang di kursi belakang tidak bicara sama sekali. 15 menit pertama perjalanan lancar-lancar saja. Meskipun jalan menuju desa Duku Dalam makin gelap. Lalu kami sampai di sebuah persimpangan dan sejak itu suasana berubah, keadaannya makin gelap dan hening. Pak Kusumo tiba-tiba jadi diam dan tidak lagi terlihat riang seperti sebelumnya. Suasana yang menakutkan ini membuatku merasa gelisah. Aku mulai mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba mencari ketenangan dalam hati karena merasa ada yang ganjil. Hujan mulai turun. Di dalam mobil yang tidak ada AC-nya, kaca mobil jadi berkabut. Tiba-tiba aku mencium wangi bunga Kamboja yang tajam. Sesekali aku menengok ke arah Pak Kusumo, khawatir kalau dia terlelap karena sekarang dia hanya bungkam. Bau wangi itu sedikit demi sedikit berubah jadi bau amis. Aku membaca ayat Al-Quran lagi. Merasa ada yang ganjil di dalam mobil ini, aku menengok ke sisi pengemudi. Tapi apa yang kulihat membuat mataku terbelalak. Wajah Pak Kusumo sudah tak sama, mata kanannya copot dan menjuntai ke bawah. Sedangkan kepala yang sebelah kiri hancur seperti ditabrak atau terbentur sesuatu yang cukup keras. Aku segera menjauhkan diri dan bersandar pada pintu mobil. Sekarang aku bisa melihat lebih jelas ke arah Pak Kusumo dan dua orang di belakang. Wajah wanita itu tak kalah mengerikan. Kulitnya menghitam dan mengelupas dengan belatung-belatung yang merayap dari hidung dan mulutnya. Sedangkan pria di samping, kepalanya terbelah dua hingga otaknya tersembul keluar. Aku membaca ayat suci dan meniup ke arah mereka bertiga. Hujan makin deras, bajuku basah kuyup karena air hujan yang masuk lewat jendela yang tidak tertutup. Ketiga sosok itu terlihat makin marah setiap kali aku menghembuskan bacaan ayat suci Al-Quran ke arah mereka. Wanita itu mulai menggigit bibirnya bahkan sampai robek. Sementara pria itu menghentakkan kepalanya berkali-kali ke kaca mobil, membuat isi kepalanya muncrat kemana-mana dan membuat aku mual seketika. Mobil makin memacu kecepatan dan menyimpang ke sisi kanan. Aku hanya bisa berteriak saat mobil terjun bebas ke jurang dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bah! Mobil menubruk sesuatu dan membuat kepalaku sakit karena terbentur dashboard mobil. Aku berusaha membuka mata tapi penglihatanku masih kabur karena benturan itu. Cahaya rembulan yang temaram menyinari pemandangan mengerikan di depanku. Mobil yang kunaiki ini terperosok di dalam jurang dengan posisi menungging menabrak pohon besar, ranting patah dan daun berguguran di sekitar. Aku segera merogoh senter yang selalu ada di tas. Begitu aku sorot ke arah kursi pengemudi dan kursi penumpang belakang, yang kulihat hanyalah kursi-kursi kosong. Ketiga orang atau mungkin makhluk halus yang tadi bersamaku seakan lenyap di telan malam. Tak mau menunggu, aku segera membuka pintu mobil dan melompat dari sana karena asap putih mulai membumbung tinggi. Hujan yang masih lebat membuat langkahku terasa berat dan aku harus berjuang keras untuk menanjak dari jurang. Untungnya jurang ini tidak terlalu dalam. Setelah berjuang selama 10 menit, akhirnya aku bisa mencapai puncak. Dengan napas yang terengah-engah, aku memeriksa tubuhku. Aku bersyukur karena tidak ada luka yang serius. Aku melepas jam tangan lalu menatap jarum yang menunjukkan
menunjukkan pukul 11 malam sebelum menyimpannya ke dalam tas. Dari atas aku menggunakan senter untuk melihat ke bawah. Aku terkejut melihat mobil yang baru saja aku naiki sudah berubah jadi rongsokan. Bodinya remuk, banyak akar yang melilitnya. Meski hujan belum mereda, aku tetap melangkah maju mengikuti jalan yang tersedia. Aku ingin segera meninggalkan tempat ini karena aku semakin tak mengerti dengan apa yang baru saja berlangsung. Di bawah guyuran hujan aku berjalan kaki sambil menerangi jalanku dengan senter. Tanah yang licin dan berbatu serta genangan air yang memenuhi membuat langkahku terasa lambat. Setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya aku menjumpai sebuah papan tanda kecil yang bertuliskan Dukuh Dalem. Aku merasa lega dan melanjutkan langkahku tanpa henti. Tidak berapa lama aku menemukan sebuah warung kecil yang sudah tutup, tapi aku bisa melihat ada cahaya lampu dari dalam warung. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu, berharap ada orang yang bisa menolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, Bu, sapa aku. Tapi tidak ada yang menyahut. Aku mengetuk lagi, tapi tetap sunyi. Tiba-tiba pintu warung terbuka dan seorang lelaki parubaya muncul dari balik pintu. Ada apa, Mas? Tanya lelaki parubaya itu. Maaf, Pak, malam-malam begini mengganggu. Nama saya Bagus. Saya lagi nyari rumah Pak Marno. Apa Bapak tahu? Aku memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian aneh yang baru saja aku alami. Aku ingin tetap fokus pada tujuan utamaku di sini. Saya Damar. Rumah Pak Marno tidak jauh dari sini, dari jalan utama ini. Kamu tinggal lurus saja. Nanti ada perempatan, belok kiri, dan ikuti jalan itu. Rumah pertama yang kamu temui adalah rumahnya. Jelas lelaki tua yang bernama Pak Damar. Dia menunjuk arah dengan tangannya dan aku mengikuti pandangannya. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Aku segera berbalik dan berjalan menuju arah yang ditunjukkan Pak Damar. Tunggu, teriak Pak Damar. Aku menoleh ke belakang dan melihat dia masih berdiri di depan pintu. Untuk apa kamu mencari Pak Marno malam-malam begini? Ada urusan penting, Pak. Saya datang dari jauh. Tadi siang saya kehabisan tiket, makanya saya naik bus yang berangkat sore, jelasku. Oh, gitu. Ya sudah. Hati-hati di jalan, jangan hiraukan kalau ada hal yang aneh. Kalau kamu takut, kamu boleh menginap di rumahku dulu. Besok pagi baru pergi. Tidak usah, Pak. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya mau langsung saja. Insya Allah semuanya aman. Saya permisi dulu, Pak. Mari. Aku berbalik. Belum sempat kaki ini melangkah, aku dibuat kaget saat menoleh ke belakang. Aku ingin menumpang ke toilet, batal karena bapak itu sudah menghilang. Aneh, kok bisa dia masuk ke rumah begitu cepat? Tak ingin berlama-lama lagi di warung ini, aku bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku melihat 3 sosok yang datang dari arah berlawanan. Merasa ada yang ganjil dengan mereka. Bulu kuduku merinding, tanda yang tidak baik. Aku mengenyitkan dahi, berusaha memperhatikan mereka lebih jelas. Ya Allah, aku terkejut dan mundur selangkah. Mereka ternyata Kusumo dan 2 orang yang tadi. Mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, yaitu melayang.
Pelan-pelan mereka mendekatiku, lalu di sekelilingku sambil menatapku tajam. "Jangan ganggu aku datang ke sini bukan untuk mengganggu kalian. Pergi dari sini atau dengan izin Allah aku akan menghabisi kalian semua." Bukannya pergi, mereka malah tertawa sambil berputar. Aku bisa merasakan angin dingin yang bertiup dari gerakan mereka yang semakin cepat. Mereka mencoba meraih tubuhku dengan tangan-tangan mereka yang runcing. Aku mengatur napas membaca surat Al-Ikhlas, kemudian dengan sekuat tenaga meninju tanah. Tanah itu bergetar hebat dan ketiga sosok itu terlempar ke udara lalu lenyap tanpa bekas. Aku melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, namun meskipun aku sudah berjalan cukup jauh, aku masih belum melihat satupun tanda-tanda rumah atau permukiman. Akhirnya setelah beberapa saat aku tiba di sebuah perempatan. Di hadapanku terbentang 3 jalan yang berbeda. Aku berhenti sejenak, mencoba mengingat petunjuk yang diberikan oleh Pak Damar. Belok ke kiri. Aku memutuskan untuk melangkah ke kiri, mengikuti instruksi yang diberikan Pak Damar tadi. Saat aku melangkah lebih jauh, suasana sekitar semakin gelap dan sunyi. Jalanannya semakin menanjak karena memang desa ini benar-benar berada di lereng gunung. Langkah-langkahku terdengar bergema di tengah keheningan malam ini. Tiba-tiba telingaku menangkap suara aneh yang terbang di antara pepohonan di sekitarku. Meskipun penasaran, aku memilih untuk mengabaikan suara tersebut. Karena selama suara itu tidak menunjukkan tanda-tanda ancaman, langsung bagiku tidak masalah. Akhirnya aku tiba di halaman sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Lampu di luar rumah memberikan cahaya yang cukup terang. Aku berdiri di depan teras sambil mengucap salam. "Assalamualaikum, Pak Marno," seruku. "Tunggu sebentar," jawab suara dari dalam rumah. Terdengar seperti suara seorang perempuan. Jendela rumah terbuka sedikit, tetapi aku tidak melihat wajahnya. "Cari siapa?" Suara perempuan itu terdengar lagi, tetapi tetap saja aku tidak bisa melihat wajahnya. "Saya ingin bertemu Pak Marno, Paman Sugeng yang meminta saya untuk menemui beliau," jelasku. "Oh, keponakannya Pak Sugeng. Tunggu sebentar," jawab perempuan itu. Tidak lama kemudian, pintu depan rumah terbuka lebar, dan keluarlah 2 perempuan. Satu dari mereka terlihat agak berusia, sementara yang lain masih terlihat muda. "Ayo masuk, kasihan sekali basah kuyup begini. Kehujanan?" "Ya," tanya perempuan yang agak berusia. "Iya, nggak apa-apa Mbak, saya di sini saja." "Datang naik apa?" tanya perempuan itu lagi. Mungkin dia heran karena tidak melihat adanya mobil ataupun motor di sekitarku. "Saya naik mobil orang yang turun di warung di depan sana, lalu saya jalan kaki ke sini," jelasku singkat. "Berani sekali. Sudah lama tidak ada orang yang berani berjalan sendirian di desa ini, apalagi malam hari." Aku merasa sedikit heran dengan ucapannya. Sudah lama. "Alhamdulillah, di jalan tadi nggak ada apa-apa kok Mbak. Pak Marnonya ada." Tiba-tiba wajah kedua perempuan itu berubah muram. Mereka nampak sedih saat menjawab. "Ayah baru meninggal, Mas. Sekarang sudah dimakamkan dan kami adalah anak-anaknya." Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hampir saja aku pingsan mendengar jawabannya. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus pergi kemana sekarang. "Ya sudah Mbak, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum."
Namun lagi-lagi mereka tidak menjawab salamku. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku merasa semakin bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang di desa ini? Apakah mereka non-muslim atau ada hal lain yang menyebabkan mereka tak menjawab salamku? Entahlah. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan pikiranku terlalu terganggu oleh hal-hal tersebut. Aku ingin fokus mencari musola untuk aku bermalam. Bingung arah mana yang harus aku tuju. Aku kembali menuju arah warung. Setelah berjalan cukup lama, aku melihat sebuah papan tanda yang tertuliskan musola. Kenapa tadi aku tak melihat tanda ini? Gumamku dalam hati sambil mempercepat langkahku. Akhirnya aku sampai di pagar musola. Musola itu hanya diterangi oleh satu lampu ublik atau cempor yang berada di luar. Aku masuk dan menuju ke toilet untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan tubuh, aku melakukan sholat sunnah sambil berusaha mengabaikan berbagai suara yang mencoba mengganggu. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke teras musola dan melelapkan mata sejenak sambil menunggu waktu sudah tiba. Sekitar 10 menit terlelap, aku terbangun ketika mendengar suara sepeda motor masuk ke area musola. Seorang lelaki yang masih tegap tetapi agak berusia berjalan ke arahku. Astagfirullahaladzim. Terkejut saya mau mekiknya ketika melihatku. Maaf Pak, saya cuma mau numpang tidur di sini, jawabku sambil bangun. Kamu dari mana dan mau kemana? Nganu Pak, setelah sholat subuh nanti saya ceritakan ya Pak. Bapak itu mengangguk. Kami sholat bersama dan setelah selesai kami duduk berbincang di depan musola. Aku menceritakan sebuah kejadian yang telah aku alami pada bapak itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dirman. 2 hari lalu 2 anak perempuannya terbakar di dalam rumah. Sementara Pak Marno meninggal di rumah sakit karena luka parah saat mencoba menyelamatkan anaknya. Meninggal Pak? Aku terkejut mendengar jawabannya. Meninggal? Lalu yang tadi aku temui itu siapa? Ya, orang tua di warung yang kamu ceritakan. Dia tinggal bersama istrinya, tetapi sudah 2 tahun ini dia lumpuh dan tidak bisa berbicara. Tapi bagaimana mungkin Pak? Tadi malam saya melihat beliau berdiri, bahkan memberitahu saya arah rumah Pak Marno. Jawabku tak percaya. Pak Dirman hanya tersenyum mendengarnya. Kamu bukan orang sembarangan nak. Dan Kusumo yang kamu ceritakan itu juga meninggal karena kecelakaan di tempat yang kamu ceritakan tadi, bersama dengan 2 penumpang lainnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus saya yang mengalami ini semua? Saya kesini tidak punya niat buruk Pak. Saya hanya mencari rezeki. Saya sudah bilang, kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah perantara Allah. Perantara? Perantara apa maksudnya? Bingung mendengar penuturan Pak Dirman. Aku meminta izin untuk pergi sejenak ke toilet. Tetapi ketika aku kembali, Pak Dirman sudah tidak ada. Aneh. Padahal aku tak mendengar suara motornya. Aku memutuskan kembali tidur untuk menunggu pagi sedikit terang. Sedang lena terlelap, gigitan nyamuk membuatku terjaga. Ketika aku membuka mata, aku terkejut karena keadaan musola sudah berubah. Atapnya bolong, dindingnya, pantainya juga sudah rapuh dimakan rayap. Akar-akar pohon terlihat menggantung di segala arah. Sebenarnya aku sedang berada di alam manusia
atau alam gaib. Aku percaya ini semua adalah takdir Allah. Ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan padaku. Aku mengadahkan tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas. Selesai berdoa, aku memutuskan untuk kembali ke warung yang aku datangi tadi malam. Aku penasaran apakah yang dikatakan Pak Dirman itu benar. Aku berjalan sambil menikmati pemandangan di sekitar. Suara burung dan monyet terdengar dari kejauhan. Langit terlihat merah jambu dengan jalan yang sedikit menurun serta tanah yang berkerikil dan masih lembab. Namun saat ini aku belum melihat rumah-rumah penduduk. Hanya ada hamparan pohon pinus di kanan kiriku. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku melihat 2 rumah di kanan jalan namun agak masuk ke dalam. Mungkin karena gelap. Tadi malam aku tidak menyadari rumah itu. Akhirnya dari kejauhan aku melihat warung tadi malam dan ada beberapa motor di depannya. Aku sangat senang dan mempercepat langkahku. Banyak hal yang ingin aku tanyakan dan perutku juga sudah mulai keroncongan. Assalamualaikum, sapaku saat masuk. Salamku dibalas, tapi aku tak tahu dari arah mana. Aku tersenyum dan mencari tempat duduk. Ada satu pria yang duduk di kursi panjang tepat di depan warung, dan 4 orang pria lainnya sedang sarapan di satu meja sambil menatapku. Aku sadar mereka pasti heran dengan kehadiranku yang datang pagi-pagi ke desa mereka. Mau pesan apa, Mas? Terdengar suara seorang wanita yang datang dari belakang. Aku menoleh ke arahnya. Kopi saja, Bu. Sama nasi kalau ada. Nasi pecel mau? Itu aja yang saya masak hari ini. Ya sudah, Bu, boleh, jawabku. Ibu itu berjalan menuju dapur. Aku menatap ke tempat. Aku menatap ke 4 pria tadi, berharap ada yang mulai menyapa agar aku bisa bertanya-tanya. Tapi mereka hanya menatapku tajam. Tak berapa lama ibu itu datang lagi membawa pesananku. Mas ini datang dari mana dan mau kemana? Kayaknya kok bukan orang sini ya? Tanya ibu itu sambil memegang piring di tangannya. Akhirnya ada juga yang bertanya seperti yang aku harapkan. Saya memang bukan orang sini, Bu. Saya kesini karena ada urusan. Ini desa Duku Dalem. Bukan, Bu. Jawabku sambil juga menanyakan. Aku ingin memastikan bahwa aku sudah sampai di tempat yang benar. Iya, betul. Ini desa Duku Dalem. Mas ini baru sampaikan. Tapi kok tidak terlihat motornya? Ibu itu meletakkan piring di depanku lalu menatapku heran. Saya baru tiba semalam, Bu. Saya bermalam di musola yang ada di sana, ujarku sambil menunjukkan ke arah musola. Ibu itu mengikuti arah jari tanganku lalu menatapku heran. Begitu juga dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Jangan ngawur, Mas. Musola itu sudah lama ditinggalkan. Tak ada seorang pun yang mau menginjakkan kakinya ke sana. Tapi saya benar-benar tidur di sana dan saya sholat subuh bersama Pak Dirman, Bu. Aku bersikeras. Aku tidak mengerti mengapa ibu itu dan orang-orang lain terlihat begitu takut dan heran. Apa ada sesuatu yang aneh dengan musola itu? Apa? Pak Dirman? Wajah itu berubah pucat pasi. Aku bisa mendengar dia mengucapkan sesuatu namun suaranya terlalu pelan. Bu, kenapa? Tanyaku khawatir. Berdiri dan mengulurkan tangan ke arah belakang ibu tersebut. Jaga-jaga jika ia tiba-tiba pingsan. Tidak apa-apa, silakan sarapan dulu, ucap ibu itu dengan suara gemetar. Lalu masuk ke dalam rumah. Tanpa ingin memikirkan lagi,
Aku segera menyantap nasi pecel yang ada di meja dan mencoba mengabaikan tatapan 4 lelaki tua ini. Alhamdulillah, ucapku sambil menepuk perutku yang kenyang. Aku menghirup sedikit kopi yang masih hangat, menikmati aroma yang harum. Alhamdulillah. Aku menoleh ke arah pemilik warung yang sekarang duduk di dekatku. Aku berharap ibu itu mau mengajakku mengobrol. Aku ingin tahu lebih banyak tentang desa ini. Ada urusan apa datang ke sini? Akhirnya ibu itu membuka suaranya. Paman saya mendapatkan proyek untuk membangun villa di kampung ini. Dia menyuruh saya untuk bertemu dengan Pak Marno, Bu. Jawabku. Aku berhenti sejenak menunggu reaksinya. Namun jawaban ibu itu membuatku terperanjat. Jawabannya mirip dengan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Keadaannya semakin menarik, membuatku semakin penasaran dengan desa Dukuh Dalem ini. Tadi malam saya juga singgah di warung ini sebelum mencari Pak Marno. Maaf, nama ibu siapa? Nama saya Rosida. Tapi saya kok tidak dengar ya kalau tadi malam masnya datang ke sini. Suami ibu bernama Pak Damar kan? Dan beliau sudah lama lumpuh, tanyaku. Bu Rosida menatapku heran, matanya membesar. Benar, Damar suami saya. Sudah lama dia terbaring di dalam kamar belakang. Kok Mas tahu? Pak Damar yang menunjukkan arah rumah Pak Marno pada saya, Bu. Jelasku. Meski aku tahu ceritaku ini akan semakin membingungkan Bu Rosida. Aku ingat betul wajah Pak Damar tadi malam. Tidak mungkin suami saya. Sudah lama tidak bisa bangun, makan harus disuapin, mandi juga tidak bisa, apalagi berdiri, jawab Bu Rosida. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya seakan tak percaya. Maaf Bu, sebelumnya boleh saya lihat Pak Damar, pintaku dengan ragu. Monggo, silakan, jawab Bu Rosida ramah. Ia berjalan menuju sebuah kamar di ujung putihnya dari belakang. Ini suami saya kalau Mas tidak percaya. Bu Rosida menunjukkan seorang pria yang sedang terbaring dengan mata terpejam. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat. Aku mendekatinya dan memegang tangannya yang terasa dingin. Bu Rosida melihat sejenak, kemudian meninggalkan kami berdua. Allahu Akbar, aku terkejut saat merasakan aliran listrik menjalar ke lenganku. Aku berusaha melepaskan tanganku, tetapi sia-sia. Tangan ini seakan menempel pada tangan Pak Damar. Cari kepala desa, kamu akan tahu banyak hal. Suara bisikan menyapa telingaku. Aku menatap wajah Pak Damar, tapi dia masih terpejam. Namun aku yakin yang berbisik tadi adalah Pak Damar. Pak, saya datang dengan niat baik, kataku sambil mengelus-ngelus dadanya. Syukurlah berhasil. Aku menempelkan telapak tanganku di atas ubun-ubun sambil mengucapkan ayat kursi yang dengan khusyuk. Setelah sampai pada akhir ayat, aku memberikan tekanan ringan di ubun-ubunnya. Lalu aku memindahkan tanganku ke bahunya sambil mengulangi ayat kursi dengan penuh pengharapan sambil mengusap lengannya hingga ke ujung jemarinya. Aku melakukan hal yang sama ke bahu dan kaki yang lain. Aku melihat dahi Pak Damar agak mengerut.
tetapi aku tidak berhenti. Aku hanya berikhtiar sebaik-baiknya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Pak, saya pamit dulu. Terima kasih atas pertolongannya semalam. Aku beranjak dari Pak Damar dan kembali ke kursi yang tadi kutinggalkan. Tempat itu sudah sepi, tidak ada lagi bapak-bapak tua yang tadi duduk di satu meja. Tak lama kemudian Bu Rosidah datang. Orang-orang tadi pergi kemana, Bu? Kok mendadak hilang? Cepat sekali perginya, tanyaku penasaran karena tidak mendengar suara knalpot motor. Orang-orang mana toh? Tadi cuman ada Mbah Akib, sekarang sudah berangkat ke kebun, jawab Bu Rosidah membuatku tercengang lagi dan lagi. Apa yang salah dengan mataku? Aku mulai kehilangan akal dengan apa yang semua aku saksikan dan aku rasakan. Sulit untuk memisahkan antara nyata dan gaib. Aku yakin ada sesuatu yang ganjil di kampung ini. Ada sesuatu yang tersimpan rapat dan belum terungkap hingga kini. Setelah ini Mas mau kemana? Tanya Bu Rosidah mengagetkan lamunanku. Saya numpang duduk di depan boleh tidak, Bu? Mau nunggu truk pengirim barang lewat, jawabku meski aku sendiri tidak yakin apakah ada truk yang akan lewat di depan warung ini. Duduk di dalam juga tidak apa-apa kok, Mas, sahut Bu Rosidah. Tidak usah, Bu, di depan saja. Enak sambil nyari angin, tolakku sambil mengulurkan uang untuk membayar sarapanku tadi. Tadi sudah dibayar orang, Mas, tutur Bu Rosidah sambil menuju dapur tanpa sempat aku bertanya siapa orang baik hati itu. Aku beranjak dan melangkah keluar, memilih duduk di bangku yang terbuat dari bambu yang berada di luar warung sambil menikmati hembusan angin yang sejuk di pagi hari. Aku mengamati sekitar. Pohon-pohon pinus yang menjulang sangat menyegarkan mata. Kabut pagi menambah kesan asri di dukuh dalam ini. Belum genap 20 menit, mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Aku melihat sebuah beko berjalan pelan ke arahku lalu berhenti tepat di depan tempatku duduk. Kamu keponakan Pak Sugeng ya, Mas? Tanya lelaki yang menurut perkiraanku berusia awal 40-an. Iya, Mas, nama saya Bagus. Saya Iwan. Pak Sugeng yang menyewa mesin ini untuk membantu menurunkan barang dari truk. Sebentar lagi truknya datang, jelas lelaki itu. Alhamdulillah, tapi saya tidak tahu lokasinya, Mas. Orang yang mau menunjukkan tempat itu baru saja meninggal, balasku. Tidak masalah, Mas, saya orang sini. Yang meninggal itu saudara saya juga ada pas Pak Sugeng datang untuk menunjukkan lokasinya beberapa waktu lalu, jelas Iwan. Mendengar itu aku merasa lega. Yuk naik, ajaknya tanpa berpikir panjang. Aku naik dan kami pun mulai bergerak menuju lokasi. Tidak lama kemudian kami melewati musola tempatku sholat subuh tadi. Dari kejauhan aku melihat seseorang sedang menyapu halaman musola tersebut. Tetapi aku tidak menceritakan apapun pada Iwan. Mas, kok kamu tahu Pak Marno meninggal? Tanya Iwan. Aku merasa ragu, tetapi aku harus menceritakan yang sebenarnya. Tadi malam saya pergi ke rumahnya. Anak perempuannya yang memberitahu saya. Tidak usah bercanda, Mas. Rumah itu sudah hangus dan rata sama tanah. Tinggal abu saja. Mendengar jawaban Iwan, aku terdiam. Jadi, yang aku temui tadi malam siapa? Ayo saya tunjukkan kalau kamu tidak percaya. Tambah Iwan lalu belok ke sebuah simpang. Aku ingat
ini adalah simpang yang aku masuki semalam. Setelah 15 menit, kami tiba di sebuah area yang cukup luas. Mas, kamu lihat itu tidak? Kata Iwan sambil menunjuk ke arah bekas kebakaran. Aku melihat kayu-kayu yang sudah hangus dan masih ada asap kecil. Iya mas, tadi malam saya kesini. Dua perempuan itu yang memberitahu saya kalau Pak Marno sudah meninggal. Ulangku lagi meski aku tahu Iwan tidak percaya. Pak Marno punya dua anak, semuanya perempuan. Keduanya meninggal terbakar di dalam rumah itu, terang Iwan lagi. Meskipun terkejut, aku mencoba tenang. Tidak apa-apa, Allah mengizinkan mereka bertemu dan memberitahuku. Saya sudah bersyukur, jawabku, enggan memperpanjang cerita. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Area pembangunan Villa Melati tidak jauh dari rumah ini. Nanti di atas sana kamu bisa melihat rumah ini dan musola yang kita lewati tadi, kata Iwan lagi. Lalu kami melanjutkan perjalanan. 1 menit melaju, aku menoleh ke belakang dan melihat dua sosok perempuan yang sama seperti saya temui semalam sedang memandangku. Tak lama kami sampai di jalan utama tadi dan berhenti di sisi jalan. Kita tunggu truknya di sini, sepertinya sebentar lagi sampai, kata Iwan. Dan benar sekali, karena tidak lama kemudian terdengar deru truk yang semakin mendekati kami. Kami melanjutkan perjalanan dan truk besar itu mengikuti kami dari belakang. Jalan yang kami lewati ini cukup berkelok dan akhirnya kami masuk ke sebuah simpang. Sekitar 15 menit kemudian Iwan menghentikan beko di sebuah area yang cukup luas. Kami turun bersama-sama. Satu persatu peralatan konstruksi, mesin pencampur, semen, papan, dan perlengkapan lainnya berhasil diturunkan tanpa masalah. Dan yang terakhir adalah sebuah sepeda motor. Mas, Pak Sugeng ngasih motor untuk sampean warawiri. Dia menyuruh mas di sini sampai dia datang, kata supir truk besar itu. Aku lega ketika ada sepeda motor, tetapi juga kesal dengan paman karena menyuruhku menunggu di desa ini sampai dia datang. Kapan dia datang? Tidak tahu. Kalau tidak salah dengar, mungkin besok atau lusa. Tadi dia ngomong sama bos saya menguping, hehehe, jawab supir truk itu lagi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala karena aku tahu harus menyiapkan pondok untuk bermalam di sini. Aku juga tahu tujuan paman menyuruhku di sini adalah untuk menjaga barang-barang yang baru saja tiba. Mas, saya pulang dulu ya, maaf. Tidak bisa lama karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum saya mulai kerja di sini, kata Iwan setelah melihat truk itu pergi. Iya mas, tidak apa-apa. Oh iya, rumah kepala desa di mana ya? Tanyaku. Rumah kepala desa ada di bawah mas. Kamu ikuti saja jalan utama tadi. Setelah kamu melewati rumah Pak Marno nanti sekitar setengah kilometer, kamu akan menemukan rumah panggung berwarna coklat dengan atap genteng. Di depan rumahnya ada batu besar. Itu rumah Pak Wiranto, kepala desa ini, jelas Iwan lagi. Satu lagi, di mana ada toko kelontong. Sebelum sampai rumah Pak Wiranto, kamu akan menemukan toko kelontong milik Boknar. Dekat kok dengan rumah Pak Wiranto. Makasih ya mas, balasku. Lalu Iwan berjalan menuju beko dan melaju pergi. Aku duduk sejenak di atas tumpukan papan sambil berpikir dan mengamati sekeliling. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, seperti banyak hal yang akan aku lakukan di sini. Aku masih belum menemukan jawaban mengapa sejak pertama kali aku datang ke sini semua gangguan ini memilih aku sebagai korban.
mulai dari stasiun bus hingga ke musola. Ceritanya seolah saling berkaitan. Aku harus mencari jawaban. Selama aku belum mendapatkan jawaban, aku tidak akan puas. Apapun yang terjadi, biarkan saja terjadi. Aku bangkit dan mencari tempat yang cocok untuk membuat pondok. Jika pondokku selesai lebih awal, aku bisa melakukan hal lain. Semua peralatan sudah ada, alat pertukangan, paku, seng, triplek, papan, biasa. Semuanya cukup untuk aku gunakan dalam membangun pondok. Setelah memilih tempat yang kurasa cocok, pekerjaan membangun pondok itu pun dimulai. Adanya danau kecil di bagian belakang saat melegakan karena sumber air adalah yang paling penting. Pondokku hanya berukuran triplek, yaitu 8 kaki kali 4 kaki, kecil tapi cukup untuk aku seorang. Ukuran yang kecil akan memudahkan aku dalam memasang atap seng. Alhamdulillah, setelah 2 jam akhirnya pondokku berhasil diselesaikan meski dengan segala keterbatasan. Dinding di kedua sisi dan bagian belakang menggunakan setiap selembar papan triplek. Hanya bagian depan yang aku buka lebar tanpa pintu. Waktu begitu cepat berlalu. Setelah istirahat sejenak, aku menuju danau untuk membersihkan tubuh dan berwudu. Ruang berdiri untuk sholat cukup untuk tinggiku. Setelah selesai sholat dan sedikit berzikir, aku bersiap-siap untuk pergi ke toko kelontong dan rumah Pak Wiranto. Aku lega ketika motor mudah dihidupkan. Aku menuju rumah Pak Wiranto terlebih dahulu. Aku bergerak lahan sambil mengamati sekeliling. Yang mengherankan, aku tidak bertemu atau berselisih dengan penduduk desa ini sepanjang jalan. Akhirnya aku tiba di depan sebuah toko kelontong kecil. Mungkin ini toko kelontong Mbok Nar. Nanti sajalah belanjanya setelah bertemu Pak Wiranto. Aku melanjutkan perjalanan hingga aku melihat sebuah rumah panggung yang agak besar berwarna coklat. Ada sebuah mobil kijang halamannya dan juga batu besar yang sedikit menutupi rumah itu. Aku terus melajukan motor memasuki halaman luas rumah tersebut. Aku mematikan mesin motor dan berdiri di depan tangga. Assalamualaikum, Pak, seruku, tapi tidak ada balasan. Aku mengucapkan salam sekali lagi dan kali ini terdengar suara langkah kaki. Waalaikumsalam, jawab seseorang. Tak lama kemudian pintu terbuka dengan suara berderit. Seorang lelaki seumuran ayahku keluar dan mengenakan kaos berwarna putih dan sarung berwarna biru tua. Siapa ya? Siapa ya? Tanya lelaki itu saat melangkah keluar. Nama saya Bagus, Pak. Saya keponakan Pak Sugeng, orang yang mengurus pembangunan villa di desa ini. Sampean Pak Wiranto kan? Kepala desa sini, jawabku sambil mengulurkan tangan dan tersenyum ramah. Walah, iya, saya Wiranto loh. Pamanmu kemana? Kok sendirian? Pak Wiranto menerima jabatan tanganku sambil melihat sekeliling. Dia masih di kota, Pak. Mungkin besok atau lusa baru dia bisa ke sini, terangku. Pak Wiranto manggut-manggut. Ayo masuk dulu, biar lebih enak ngobrolnya, ajak Pak Wiranto dan membuka pintu rumahnya. Di dalam terlihat perabotan sederhana tertata apik. Banyak foto-foto keluarga dan sertifikat yang tergantung di dinding. Matur nuwun, Pak, di sini saja juga sudah cukup, tolakku sambil tetap berdiri, tidak ingin merepotkan Pak Wiranto. Ya sudah, silakan duduk, kata Pak Wiranto lalu duduk di anak tangga paling atas. Aku pun duduk di anak tangga yang lebih rendah.
Dia menawari aku sebatang rokok, tapi aku menolak dengan sopan karena aku tidak merokok. Begini Pak, kedatangan saya ke sini untuk memberitahu tentang rencana pembangunan villa di desa ini. Saya merasa tidak sopan kalau tidak izin Pak Wiranto secara langsung, walaupun Paman Sugeng sudah izin. Oh iya, kalau Pak Wiranto tidak keberatan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, ucapku dengan hati-hati. Aku melihat wajah Pak Wiranto berubah. Monggo, silakan. Mau tanya apa? Kenapa di desa ini sepi sekali, Pak? Saya jarang melihat penduduk desa. Di sebelah sini rumahnya memang sedikit, yang banyak di atas sana melewati area villa yang akan kamu bangun. Kalau di sebelah sini kebanyakan penduduk yang pertama kali menetap di sini. Jelas Pak Wiranto. Di sana lebih banyak anak muda dan keluarga. Mereka lebih maju dan modern. Di sini ya beginilah, hidup sederhana dan tenang. Tapi kalau di atas sana warganya lebih banyak. Kok saya tidak pernah melihat mereka lewat sini ya Pak? Tanyaku sambil melihat jalan utama. Jalan itu tampak sepi dan sunyi. Tidak ada kendaraan atau pejalan kaki yang melewat. Hanya ada suara angin binatang seperti masuk ke dunia yang berbeda. Kan ada dua jalan Mas, bisa lewat sini dan bisa lewat jalan satu lagi. Jalan yang satu lagi lebih dekat dan lebih bagus. Jadi kebanyakan orang memilih lewat sana. Jalan ini jarang dipakai, jelas Pak Wiranto. Oh begitu. Lalu tentang rumah Pak Marno yang kebakaran itu benar Pak? Lanjutku penasaran. Pak Wiranto terdiam lagi. Dia menatapku dengan wajah yang tampak murung lalu menghela napas berat. Kemudian mengusap matanya yang berkaca-kaca. Iya, saya dengar api tiba-tiba muncul dan membesar. Tanpa tahu penyebabnya. Dia sahabatku sejak kecil Mas. Dia sangat menyayangi anak-anaknya hingga rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dari kobaran api. Padahal dia sudah renta, ungkap Pak Wiranto tampak terpukul dan kehilangan. Aku bersalah. Sebenarnya aku ingin menanyakan lebih banyak, tapi suasana sudah tidak mendukung. Maaf Pak, saya tidak bermaksud membuat Bapak sedih. Saya hanya penasaran karena Paman saya menyuruh saya untuk menemui beliau. Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Pak Marno. Tidak apa-apa. Kalau tidak salah, lokasi pembangunan villa itu memang dekat dengan rumah Marno. Sebenarnya, siapa pemilik proyek bangunan villa itu? Aku pernah mendengar desas-desus, tapi tidak tahu pasti siapa. Ada sesuatu yang ganjil dan misterius ketika Pak Wiranto sendiri tampaknya tidak mengetahui banyak hal. Padahal dia kepala desa. Barang-barang untuk pembangunan villa itu sudah banyak yang tiba. Mungkin besok atau lusa pemilik villa itu akan muncul. Kalau ada perkembangan apa-apa, nanti saya kabari Pak Wiranto, ucapku untuk mengakhiri obrolan. Baiklah, kalau pemilik villa itu datang, sampaikan salamku. Aku juga penasaran ingin mengenal dan berkenalan dengan orang itu. Aku sudah lama bermukim di desa ini, jadi mungkin aku kenal dengannya, sahut Pak Wiranto. Siap, Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum, pamitku sambil menjabat tangannya kemudian menuju sepeda motor. Aku mengadahkan wajah, awan terlihat gelap dan tebal seperti hendak hujan. Aku berharap bisa sampai di pondok sebelum hujan deras. Namun sebelum itu aku harus mampir ke toko kelontong untuk membeli segala keperluan.
Setelah memilih barang yang aku butuhkan dan menyelesaikan pembayaran, aku segera beranjak pulang ke pondok. Lagi-lagi di perjalanan pulang aku tak berpapasan dengan penduduk desa. Aneh sekali. Aku heran apa yang membuat mereka jarang keluar rumah. Beberapa menit akhirnya aku tiba di persimpangan jalan masuk ke Pilat. Suasana terasa agak aneh. Tidak ada hembusan angin yang biasanya membuat dedaunan bergoyang. Pohon-pohon nampak diam dan sunyi. Aku memarkir motor di bawah pohon yang rindang, lalu membawa belanjaanku menuju pondok. Sambil berjalan aku melihat sekeliling, merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi. Aku merinding, tidak suka dengan perasaan ini. Tiba-tiba aku mencium bau yang tidak enak, seperti bau anyir darah. Masih terlalu pagi untuk menggangguku, gumamku sambil terus melangkah. Aku membaca surat Anas. Situasi seperti ini sudah biasa bagiku. Bahkan aku pernah mengalami yang lebih mengerikan, yang terpenting. Aku harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Setelah masuk ke pondok, aku meletakkan barang-barangku di sudut ruangan. Aku terkejut melihat banyak rambut panjang yang berserakan di sana. Rambut itu berwarna hitam dan kusut dan berbau apek. Aku mengambil sejumput rambut tersebut dan meletakkannya di atas telapak tangan kananku. Auzubillah. Auzubillah billahimatillah, ucapku sambil meniup rambut tersebut untuk memastikan kalau ini perbuatan jin. Dan benar saja, tak lama rambut itu tampak bergerak sendiri. Aku mengepalkan tangan dan sesaat kemudian ada sesuatu yang mencoba membuka paksa kepalan tangan ini. Dengan sigap aku meletakkan kepalan ini ke lantai, lalu membuka telapak tangan sambil menekannya kuat. Tiba-tiba angin bertiup kencang membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang hebat. Aku mengulang ayat tadi dan setelah itu aku kembali mengepalkan tangan lalu menunjukkan tanganku ke lantai. Angin sekitar mereda. Aku memandang sekeliling, sepertinya masih ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Namun aku tidak yakin siapa, apa, dan dari arah mana. Aku membuka kepalan tangan dan meletakkan rambut itu di atas lantai, lalu mengumpulkan semua rambut yang aku lihat. Banyak sekali rambutnya. Gumamku heran. Aku mengambil rambut-rambut tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Aku berjalan ke samping pondok, lalu membaca ayat kursi dan membakar semua rambut itu. Aroma yang sangat tidak sedap menyeruak masuk ke hidungku. Asap putih mulai terbentuk. Aku berdiri tegak, memandang arah asap yang mulai berkepul-kepul itu sambil membaca ayat suci Al-Quran. Asap itu seolah bergerak menuju ke arahku dan ingin melingkupi tubuhku. Namun aku tetap diam dan beranjak. Aku tidak mencari musuh. Aku datang untuk mencari rejeki. Jangan paksa aku membalas ucapanku lirih. Aku menekan tanah menggunakan tumit kaki kanan. Sambil kuputar-putar sedikit, tanganku mengepal, siap jika ada sesuatu yang tiba-tiba mencoba menyerangku. Tak peduli siang atau malam, jin dan setan tetap akan mengganggu jika mereka mau.
Hanya saja di siang hari mereka tak bisa muncul dengan terang-terangan. "Jangan ganggu tempatku," aku mendengar bisikan pelan. Setelah itu asap mulai hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya keadaan kembali seperti semula. Aku menghela napas lega lalu duduk di atas tunggul kayu. "Memangnya ini tempat dia," gumamku sembari memandang hamparan hutan. Suasana sangat sunyi, hutan di belakang masih sangat lebat. Banyak pohon-pohon tinggi dan besar, cocok menjadi tempat tinggal makhluk halus. Aku tahu pembangunan villa Melati ini tak semudah yang aku bayangkan. Pasti akan ada gangguan saat pekerjaan dimulai nanti. Aku bangkit dan menuju ke danau untuk berwudu. Tiba-tiba tengkuku merinding, tanda biasa yang memang aku tak suka. Aku mengabaikan perasaan dan pikiran yang mengganggu karena sholat adalah waktu untuk menghilangkan segala kecuali Allah. Alhamdulillah selama aku sholat asar tak ada gangguan apa-apa. Selesai sholat, aku kembali menuju sisi pondok, menyalakan api untuk memasak air. Setelah mendidih, aku membuat kopi, menikmati secangkir kafein sambil memakan sepotong roti. Untuk sore dan malam ini saja rezeki yang ada untukku. Aku tak terlalu peduli apa yang aku makan asal kenyang dan halal. Setelah menikmati rezeki, aku memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar area pembangunan Villa Melati ini. Suasana mulai terlihat suram karena pohon-pohon rimbun di hutan tertutup oleh langit yang mulai gelap. Tiba-tiba pandanganku tertumpu pada salah satu pohon yang berdiri tegak. Ada sesuatu yang membuatku merasa ingin ke sana. Aku menatap puncak pohon yang menjulang tinggi. Daun-daun hijau menghampar di atas sana, menutupi apapun yang ada di baliknya. Namun, mataku tertarik pada sesuatu di antara dedaunan. Rambut hitam sebanyak ibu jari yang menjulur panjang, ujung atasnya diikat dengan kain hitam terlihat terselip di sana satu ranting. Rambut siapa itu? Rasa penasaran makin memuncak. Aku pun bergegas memanjat pohon itu. Batang pohon yang tak ramping dan licin membuatku harus berhati-hati. Cabang-cabang yang menjulur memberiku pijakan dan pegangan. Tak berapa lama aku mencapai atas dan menggapai kain hitam itu. Aku meraba-raba kainnya, merasakan teksturnya yang halus dan tipis. Aku segera membongkar simpulnya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Begitu simpul terlepas, pandanganku seakan kabur. Kepalaku menjadi sangat berat. Aku merasakan sesuatu yang menusuk-nusuk dan mendengar suara-suara yang tak jelas. Rasa pusing semakin menghantam kepala. Aku menutup mata erat-erat, mencoba menenangkan diri dan berpikir yang harus aku lakukan. Tiba-tiba tanganku merasa panas seperti dibakar api. Aku lalu membuka mata. Kain itu menempel di telapak tanganku. Aku mencoba menariknya, tapi seperti ada sesuatu yang mencoba menahannya agar tak terlepas. Keringat semakin bercucuran membasahi wajah dan baju. Tangan kananku mulai berubah jadi hitam seperti daging yang hangus. Tapi aku tak menyerah karena aku yakin semua ini hanya ilusi belaka. Aku membaca surat An-Nas dengan suara lantang lalu meniup kain hitam itu. Perlahan-lahan rasa panas mulai mereda kemudian hilang. Kain hitam itu kini terlepas dengan sendirinya, lalu melayang-layang tanpa arah seolah ditiup angin, kemudian jatuh ke tanah dengan bunyi yang sangat nyaring, seolah ada logam yang beradu. Pandanganku dari atas pohon
ke bawah masih saja seperti tadi. Aku tahu akal sehat ini coba dikendalikan sesuatu. Aku merasa ada kehadiran yang mengintai di sekitar, tapi aku tak bisa melihatnya. Aku membaca surah pendek, berusaha memulihkan penglihatanku yang diperdaya dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku mengusap kedua kelopak mataku dan tak berapa lama aku membuka mata. Alhamdulillah, jarak tanah kembali normal. Kain hitam itu masih tergeletak di bawah sana, namun tiba-tiba lenyap seakan diserap tanah. Segera turun dari pohon dan mengamati sekeliling mencari jejak kain hitam itu. Namun kain hitam itu tak tampak dimanapun. Kemudian aku menjauh dari pohon itu dan duduk sebentar di atas tunggul pohon yang sudah lapuk. Kenapa dari dulu sampai sekarang aku selalu keras kepala? Kenapa dari dulu sampai sekarang aku selalu keras kepala? Aku mengomel sendirian karena nyaris celaka gara-gara ulah nekatku ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Kamu harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Baru kamu bisa tenang. Sisi keras kepalaku mencoba menghasut. Jangan lagi dekati hal-hal seperti ini. Kakekmu sudah tiada. Kalau ada apa-apa denganmu, siapa yang akan menolong? Sisi baikku mencoba menahan. Aku menggeleng-gelengkan kepala dan menghembuskan napas berat lalu kembali ke pondok di sana. Aku berbaring sejenak sambil menatap langit-langit. Aku merasa bingung dan penasaran. Ada banyak hal yang tak bisa aku jelaskan dengan logika. Mengapa 3 orang di dalam mobil itu mengusikku? Mengapa Pak Damar yang sudah lama terbaring tak berdaya bisa berjalan dan berbicara denganku? Firman sebenarnya, dia manusia atau jin? Apa yang sesungguhnya menimpa keluarga Pak Marno dan mengapa ada yang menggangguku sore tadi? Aku mengeluh pelan, berusaha memahami semuanya, tapi aku tak menemukan kaitan antara satu hal dengan yang lain. Duduk termangu-mangu sambil mengusap dagu. Aku berpikir keras mencari tahu apa lagi yang akan menghantuiku setelah ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak merasakan gangguan seperti ini dan aku ragu apa aku masih mampu bertarung seperti dulu. Terlalu larut dalam lamunan aku sampai tak menyadari hari sudah menjelang maghrib. Waktu di mana jin dan setan mulai berkeliaran. Tiba-tiba telinga kiriku berdenging nyaring. Seolah ada lonceng besar yang berdentang di dekatku. Aku menutup telinga dengan kedua telapak tangan, berusaha menghalau suara yang menyiksa itu. Mengucapkan sholawat yang khusyuk, lalu mengikuti lantunan yang pernah diajarkan kakek sewaktu aku masih kecil. Setelah aku tenang, aku segera membersihkan diri karena waktu sholat maghrib sudah tiba. Aku bangkit dari duduk, mengambil handuk dan senter kesayanganku di pondok, lalu berjalan menuju danau. Melewati semak-semak dan pepohonan yang gelap, aku berharap tidak ada binatang buas yang mengintai di sana. Sampai di tepi danau yang berkilau di bawah sinar bulan, segera aku melepaskan pakaian dan masuk ke dalam air. Aku tidak berlama-lama mandi, hanya membersihkan tubuhku dan berwudu sesuai syariat agama. Setelah mengeringkan diriku dengan handuk, aku memakai celana serta baju yang sudah kusiapkan di pinggir danau. Aku sedikit berlari kembali ke pondok karena takut kehabisan waktu untuk sholat maghrib. Namun sesampainya di pondok, aku merinding, bulu romaku berdiri
terdengar suara aneh dari dalam pondok, seperti ada yang mencakar-cakar lantai dan dinding. Aku mengarahkan senter ke dalam, berusaha melihat apa yang terjadi. Bayangan hitam nampak bergerak-gerak seolah-olah mencari sesuatu. Aku tidak mau mundur. Ini pondokku, tempatku berlindung. Aku mengambil langkah berani masuk ke dalam gubuk sambil membaca ayat kursi dengan lantang. Bayangan hitam itu mulai mundur menghilang, tapi aku masih merasakan kehadirannya. Aku menyiapkan sejadah, bersiap untuk sholat maghrib. Aku bertekad untuk tetap melaksanakan kewajiban terhadap perintahnya, walaupun keadaan agak tidak memungkinkan. Aku yakin Allah akan melindungi dan memberi kemudahan bagi hambanya yang beriman. Aku berdiri menghadap kiblat, mengatur napas dan hati sebelum memulai sholat. Aku mengucapkan takbiratul ihram dengan suara yang mantap, menunjukkan kesiapan dan ketundukan kepada Allah. Sebelum aku sempat membaca surat Al-Fatihah, aku merasakan ada yang tidak beres di pojok ruangan. Aku menoleh ke sana dan kaget melihat sesuatu terbungkus kain putih. Sosok itu berdiri tegak memandang ke arahku dengan tatapan tajam. Aku mengenali sosok itu sebagai salah satu jenis hantu yang paling aku benci, pocong. Aku segera menundukkan pandangan, berusaha mengabaikan kehadiran pocong itu. Aku mengulangi takbiratul ihram sambil memejamkan mata untuk tetap khusyuk. Aku yakin Allah akan melindungi aku dari segala gangguan setan atau jin, asalkan aku tetap berpegang pada kewajiban seorang muslim. Aku mendengar suara dan getaran seakan meloncat-loncat, seperti pocong itu mencoba mendekatiku. Aku tetap tenang, tidak mau terpengaruh oleh tipu daya setan. Aku melanjutkan sholatku dengan penuh konsentrasi. Aku tidak peduli pocong itu berada di mana sekarang. Aku mengeluarkan suara dengan lantang membaca ayat-ayat Al-Quran yang penuh makna. Aku percaya dan yakin pocong itu tidak akan berani mendekatiku, karena pasti ia takut dengan firman Allah yang mulia. Aku mengumpulkan seluruh tenaga dan fokusku, berusaha mengesampingkan rasa takut dan gelisah. Sesekali aku merasakan dingin menusuk di tengkuk, tapi aku tetap menutup mataku rapat-rapat. Suasana berubah tenang, seolah aku berada di dunia lain, dunia yang hanya ada aku dan Allah. Aku bersyukur karena berhasil menyelesaikan sholatku tanpa ada gangguan yang menghalangi. Namun begitu aku mengucapkan salam kedua, aku merasakan ada yang menyentuh pinggangku. Aku menoleh dengan cepat dan melihat sesuatu yang mengerikan di depan mata. Satu sosok hitam punyai lubang-lubang di mata, hidung, dan mulut, sedang memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan pelan. Allahu Akbar. Aku berteriak kencang, memutar badan untuk menghadapi makhluk itu.